ini jadi kayak tabungan semesta gitu. Sabarnya kamu tuh terbayar nanti. Makanya kenapa orang setelah rilis terus manifest, karena ya itu waktu dia tuh ditukar sama energi baru untuk goals dia. Yang lagi punya utang ya sabar menerima utangnya, duduk untuk rilis. Jadi apapun yang datang, sajian semesta, hidangan semesta dalam bentuk peristiwa yang hadir di dalam kehidupan kita, itu natural energinya itu harus flowing, harus mengalir. Ketika ditolak, dia pasti looping karena dia pasti akan selalu cari aliran untuk kamu bisa menerimanya gitu, dalam kesadaran. Jadi pertama sadari ada rasa itu, ada rasa nggak nyaman itu. Kedua, terimanya dalam bentuk kesadaran bahwa oh ini juga cinta. Oh ini juga ada pembelajarannya. Oh rasa yang hadir ini akulah 100% yang bertanggung jawab terhadap rasa ini. Bukan orang lain. Nah di titik kamu sadar menerima, di titik kamu sadar ada rasa ini dan kamu terbuka. Setelah kamu sadar ya, kamu terbuka welcome untuk menerima semua rasa itu. Lalu kamu duduk untuk mengizinkan rasa itu hadir dan kamu rasakan secara penuh. Dan mulai kamu diam 3 menitan lah untuk melarutkan rasa ini, untuk merasakan rasa ini mengalir, mengizinkannya, mengalir di ruang kesadaran kamu, di ruang cinta yang murni ini dengan lembut, kamu izinkan kamu merasakannya. Di titik kamu diam, mengizinkan rasa itu hadir dalam sebuah kesadaran, itulah rilis. Itulah rilis. Di titik kamu menerima dalam kesadaran bahwa ini juga cinta. Di titik kamu diam untuk merasakan apapun itu rasanya. Itulah rilis. Jadi rilis itu adalah sebuah momen di mana energi yang tersumbat ini yang tadinya kamu tolak, lalu dengan kesadaran cinta tanpa batas, kamu menerimanya. Si energi yang tersumbat ini, gerakan manifest energi yang tersumbat ini dalam bentuk sedih, cemas, khawatir, takut. Kamu melihatnya ini dalam spektrum kesadaran bahwa ini juga cinta. Di titik kamu terbuka menerima, dia larut terurai karena kamu udah ketemu titiknya gitu loh. Kamu udah ketemu perenungannya bahwa ini hanya tarian energi cinta tanpa batas. Tariannya bergerak dalam bentuk kebahagiaan, tariannya bergerak juga dalam bentuk sedih, cemas, bingung. Di titik kamu sadar, menyadari bahwa di balik ini adalah cinta dan kamu terbuka untuk menerimanya, itu keindahan. Itulah yang membuat dia meleleh energi itu. Yang tadinya beku, menyumbat, menghalangi kebahagiaan dan kelimpahanmu hadir, dia rela untuk larut terurai, balik ke asalnya, ke cinta tanpa batas gitu. Ketika situasi apapun pada saat ini dalam kehidupan kamu, entah itu kekecewaan, entah itu ketakutan, entah itu kebingungan, entah itu keresahan, entah itu kepahitan, kepedihan, pokoknya misalnya rasa-rasa yang ceritanya gitu, di labelingnya agak berat-berat gitu. Kan kita tuh paling pinter banget tuh untuk memberikan makna dan diromantisasi sedemikian rupa. Aku menderita. Lalu larut di situ. Aduh, kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Padahal itu pantulan dalemannya sendiri. Padahal itu pantulan daleman dia. Daleman dia inilah dalam bentuk lapisan endapan emosi yang mengundang di dalam dirimu sendiri yang nggak pernah kamu terima, nggak pernah kamu lepas. Inilah yang mengundang orang-orang itu datang. Jika saat ini teman-teman ada yang menonton dan teman-teman belum punya pasangan, dan ternyata pasangan yang datang, kenapa ya TVB dia kok nyakitin aku terus, ngecewain aku terus, bikin aku kesel terus.
Sayang, itu pantulan dalemanmu, sayang. Gimana kalau kamu beberes dulu di dalam nih? Dalemannya beresin dulu. Dengan kesadaran yang tadi tuh, tahapan yang tadi ya. Nanti Al tolong dirangkum ya, Al. Sadari. Ada rasa itu. Ada kesel nih dateng. Ketika sadar ada kesel nih dateng. Dua, izinkan terbuka untuk menerima. Di situ udah mulai ada kesadaran tuh Al di situ. Oke, ini hanya sebuah energi. Everything is energy. It just energy. Hanya energi, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat yang menari di dalam balutan kebahagiaan. Dia juga menari dalam balutan sedih, cemas, takut. Tapi sedih, coba diperhatiin ya sama teman-teman. Sedihnya Al, sedihnya Farida, sedihnya Windy, sedihnya Hendar atau teman-teman yang lain semua. Bukankah sedih dan kecewa ini yang mengantarkan kamu pulang ya? Mengantarkan kamu sampai ya ke titik kesadaran ini. Di balik ini ada pembelajaran, di balik ini ada cinta. Di titik kamu menerima, dalamnya juga cinta nih, ada pesan nih di dalamnya. Pesannya mengandung dua yang tadi aku bilang itu. Kalau itu rasanya nggak enak, jangan diulang dong. Kan sebuah keputusan. Ada pembelajaran pada akhirnya untuk memperbaiki diri lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Di titik kamu sadar bahwa oh ini hanya tarian energi cinta tanpa batas. Kamu jangan ngelihat packagingnya lagi. Lihat isi dalamnya itu, ini juga cinta. Di titik itulah kamu terbuka untuk menerima dan membiarkan kamu merasakan itu secara penuh. Jadi kalau yang sakit hati, sedih, dikecewakan, rilis aja dulu, duduk sama rasa itu. Mau nangis, bombay, boleh, karena aku juga pernah waktu itu begitu. Nangis aku, banyak. Tapi setelah itu dapat yang terbaik aku. Setelah luruh, terurai, menerima, duduk dalam kesadaran bahwa oke, aku menerima di ruang kesadaran ini semua hadir, muncul, dan terurai kembali. Nah, semua rasa yang gak enak itu ketika kamu duduk terbuka untuk menerima dan menyadari bahwa ini juga cinta, ya dia meleleh lah energi yang menyumbat itu. Semua meleleh sama cinta. Semua selesai sama judul cinta sebetulnya. Nah, di titik kamu memberikan waktu kamu, diri kamu untuk sadar, menyadari ini dan melarutkan semua rasa ini dalam duduk yang begitu indah ya, dalam kesadaran. Untuk mengizinkan rasa itu hadir secara penuh dan kamu terbuka merasakan itu secara utuh dan menerima rasa itu apa adanya. Mencair dia. Dia mencair, si energi ini tuh larut, tipis, kembali ke asalnya, ke yang tanpa batas. Kembali ke samudra potensi tanpa batas menjadi energi kembali. Ini kuncinya nih Al. Dia balik jadi energi murni lagi. Energi murni inilah yang menjadi bahan baku. Semua potensi goals kamu pengen. Jadi di titik kamu sadar, sabar, rilis, sabar, menerima. Di titik kamu menerima semua, apapun itu ya, yang lagi sakit, nerima sakitnya. Mencintai dan melihat sakit ini juga cinta. Yang lagi punya utang ya sabar, menerima utangnya. Duduk untuk rilis. Duduk dalam kesadaran, duduk dalam kecemasan. Di titik kamu yang dihianati sama pasangan, ya kamu duduk sabar. Butuh waktu kan tuh biasanya untuk pulih. Bener kan? Butuh waktu ya. Butuh waktu mungkin seminggu, 2 minggu. Ada beberapa teman yang waktunya mungkin sampai 3 bulan. Mungkin teman yang lain, Farida, butuh waktu sampai 6 bulan. Nah, waktu dalam kamu berada di ruang kesadaran itu, melarutkan energi-energi yang menyumbat ini jadi energi baru untuk manifest. Ini jadi kayak tabungan semesta gitu. Sabarnya kamu tuh terbayar nanti.
Makanya kenapa orang setelah rilis terus manifest, karena ya itu waktu dia tuh ditukar sama energi baru untuk goals dia. Karena ada perenungan gini, Windy kan kenal mama aku ya. Windy saudara aku. Windy kenal sama mama aku. Mama aku cerita, Feby itu pada saat kecil itu prihatin, perih karena kan pada saat TK menuju 1 SD kalau nggak salah mama papaku udah cerai. Dan di situ pilu berkepanjangan gitu ya. Feby kecil itu sedih, pilu dan lain-lain, terus banyak banget warna di dalam kehidupan aku saat itu. Tapi memang saat itu aku apa ya, sabar menjalani itu gitu. Di titik pernah banyak begitu rasa dan situasi yang aku alami, terus saja sabar. Dan selalu di dalam pikiran aku prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Nah, kesabaran itu menjadi buah manifest seperti kehidupan aku yang sekarang terganti. Tergambar nggak, Al? Bahwa kesabaran kamu, kesabaran Windy dalam menerima sakit ini dan melihat itu sebagai cinta, itu jadi energi baru gitu. Jadi ini kan tadinya kan dalam spektrum kacamata kita ya, sebetulnya kan dualitas ya. Ketika ada beban, sedih, takut, tapi kamu melihatnya dalam kacamata lain, kamu malah melihat ini sebagai balutan tarian energi cinta tanpa batas di belakangnya. Dan kamu terbuka untuk menerima ini, lalu kamu alirkan, lepaskan. Dia yang tadinya sedih kan berubah jadi cinta tuh. Kegambar nggak? Cinta tanpa batas ini mengalir lagi nih ke sumbernya, jadi cinta tanpa syarat energi yang satu. Dia jadinya tersimpan dalam sebuah pertukaran energi dari sedih jadi cinta, kan dia jadi energi yang menjadikan deposito energi potensi tanpa batas. Dia akan bisa menjadi apa aja ketika kamu punya request sesuatu gitu. Ada yang ditukar tuh dari kesabaran kamu, dari terbukanya kamu, dari betul-betul kamu ikhlas ridho menerima semua ini, itu ditukar. Itu yang aku rasain sih. Apa ya, perjalanan yang begitu sangat panjang, aku melewati itu semua dalam kesulitan, dalam kesedihan, tapi aku aksinya atau actionnya atau respon aku tuh ketika aku sedih, aku takut, aku kalut, aku bingung, aku disakiti, aku lari ke panti asuhan, lari ke rumah yatim, dan aku mikirin ini anak-anak butuh apa gitu. Atau lari ke panti jompo untuk ini oma opa butuh pampers kah atau butuh apa gitu. Nah, energi-energi yang ada pertukaran kompensasi, pertukaran energi ini dari sedih malah dibalik jadi kasih cinta. Ini yang jadi energi baru yang membuat hidup aku seperti sekarang gitu. Seperti tidak mungkin gitu. Dalam cerita dulu Feby kecil gitu mengalami kehidupan yang seperti sekarang tuh, Windy tahu banget tuh aku gimana hidupnya dulu, sangat tahu. Kontraktor banget dari kontrakan 1, kontrakan 2, kontrakan pindah-pindah gitu. Jadi sama seperti cerita Sending Love. Kenapa Sending Love itu powerful? Gambaran Sending Love itu kan kirimkan cinta kepada orang yang kamu benci, kamu kesel, kamu marah sama dia, orang yang ngecewain kamu, orang yang bohongin kamu, orang yang nyakitin kamu sending love gitu. Itu sama seperti cerita landasan filosofi rilis. Ketika ada rasa yang gak nyaman, kita malah melihatnya bahwa ini adalah cinta. Ketika kamu melihat dan merespon bahwa ini cinta, ya dia jadi cinta. Dia jadi energi cinta, dia jadi deposito tabungan semesta kamu. Dan inilah kesabaran inilah yang akhirnya membuat ketika kamu punya goals, kamu quantum jamming dan kamu lepasin ke energi cinta tanpa batas, wah di situ udah ada deposito semestanya. Maka rata-rata setelah rilis mereka manifest. Kegambar nggak? Karena kan semua pertukaran. Windy sama Farida kalau misalnya ke Indomart, kalau ke Indomart atau Alfamart misalnya, kamu ke Indomart atau ke Alfamart,
Kamu bisa nggak ngambil silver queen terus keluar pintu tanpa ada pertukaran energi uang? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, sayang. Nggak bisa. Ingat prinsip itu ya, sayang. Ingat selalu prinsip pertukaran energi itu ada. Hukum kompensasi itu ada yang ditukar, ada listrik berubah jadi cahaya, energi gerak berubah jadi cahaya, ada awalannya dulu gitu. Ada awal dulu, lalu kamu request, dia udah ada tabungannya, ya ini yang ditukar gitu. Ketangkep ya? Jadi jawaban yang tadi, Teh, gimana kalau aku resah, cemas, dan lain-lain? Ya itu, kamu rilis. Tapi rilisnya jangan cuma rilis doang, kamu harus ketemu sama introspeksi. Ketika kamu melakukan ini nggak nyaman, terus kamu mau ulang lagi. Besoknya, udah selesai nih misal, besoknya dipercaya lagi nih uang arisan. Terus mau diulang lagi? Dipakai. Kamu nggak, kalau kayak gitu, kamu nggak jadi manusia yang baru, yang lebih baik dong. Ya, sadari bahwa dalam kehidupan ini, kita udah dibekali lebih dari cukup bahagia dan kelimpahan tanpa batas ini. Kamu cukup tinggal menggali sebetulnya. Bagaimana yang ada di dalam ini merealita. Kamu pegang, kamu bisa rasakan. Itu caranya cuma dua, bersyukur. Pasti aku tambahin, kalau kata surat Ibrahim. Bersyukurlah kamu, pasti aku tambahkan. Pertama bersyukur, kedua kalau ada yang gak nyaman ya udah rilis aja. Izinkan sambut semua rasa, kamu terima. Larutin itu, duduk sama rasa itu secara utuh. Kamu di titik kamu duduk untuk menerima rasa itu dalam kesadaran bahwa ini juga cinta, itulah rilis up. Ketangkep ya? Jadi rilis bukan hanya cerita lepas, bukan. Harus ketemu titik kesadaran bahwa ini semua gerakan energi cinta tanpa batas atau tarian kehidupan ini. Bahwa realitanya itu selalu akan ada dua rasa itu dan it's okay gitu, itu juga cinta. Nah, perenungan ini yang harus kita tahu dalam perjalanan hidup. Ada pertanyaan gini, Windy, Al, Hendar, Farida. Teh Feby, aku mau nulis goal nih, Teh. Terima uang 1 miliar. Gaji 250 juta per bulan. Rumah di atas 5 miliar. Mobil yang terbaru, Teh, Pajero Sport. Lalu jodoh yang tajir melintir, Teh, yang gajinya di atas 300 juta. Lalu kita lihat list itu, berarti kan kita banyak sekali ngambil energi dari semesta kan? Bener nggak? Banyak banget itu. Dia minta sehat, dia minta rumah, dia minta mobil, dia minta pasangannya tajir melintir, setia, income di atas 300 juta, dan juga kaya raya. Banyak banget ya. Ini perlu direnungkan nih sama teman-teman. Banyak banget yang mau diambil tuh dari energi semesta. Pertanyaannya, tabungan semesta dia udah cukup belum ya? Ketangkep nggak? Udah hukum pertukaran energi. Kita harus betul-betul bisa aware gitu loh. Kalau memang pengen kayak gitu, dari sekarang kamu harus banyak berbuat baik. Tabung itu, tabungan semesta. Karena ingat selalu semua apa yang kita terima itu ada tukerannya, nggak bisa enggak, itu ada pertukarannya kalau menurut aku ya. Di titik aku sekarang kayak gini, ya memang dari dulu udah nabung. Emang dari dulu udah habitnya agak-agak di atas rata-rata gitu. Beda. Mulai melek mata udah bener-bener mikirin anak yatim makan apa, sekolahnya udah belum, SPP-nya gimana, siapa lagi yang mau ditolong gitu. Mama seperti itu kayak pertama itu ya, ke gambar ya. Kedua, kalau datanya kita belum pernah ngalamin itu, contoh, biasanya gaji 3 juta nih, Al. Ya, Farida, Windy. Ini biasanya gaji 3 juta. Tiba-tiba dia nulis nih, income 1 miliar.
udah itu otaknya langsung mensabotase itu. Jadi sadari juga sama teman-teman di titik sekarang data kita tuh udah apa aja. Yang paling memungkinkan dicapai, step pertama 2 kali lipetin dulu gitu. Begitupun sama ketika misalnya kita mau sesuatu, mobil, rumah. Ketika di Jakarta, kita biasanya ngontrak, jangan langsung manifest rumah Pondok Indah 15 miliar. Dulu aku aku manifest mobil bertahap loh, dari mulai Ayla, naik jadi Agya, naik jadi kereta, naik jadi Zenith, sekarang BMW. Udah, aku mau berhenti dulu di situ, belum mau yang lain. Jadi bertangga, terus income juga sama, aku dari mulai 5 juta, naikin lagi jadi 10, naikin lagi jadi 20, naikin jadi 40, gitu. Jangan langsung, aku kaget gitu ya pas kemarin-kemarin kalau ngelihat temen-temen tuh langsung, "TVB aku mau manifest 10 miliar lah biar nggak pusing." Padahal gaji bulanannya 3 juta. Bingung. Nah, eh sadari sama teman-teman semua spektrum itu gitu loh. Bahwa dalam kehidupan kita ini, di usia kita yang di atas 30, di atas 40, atau mungkin di atas 20, kamu hidup di dunia, terus kamu nggak tahu siapa dirimu, ya jadinya penderitaan, bener nggak? Bener nggak, Windy? Nggak tahu nih kamu siapa sebenarnya, ya jadinya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa susah, ya kamu nggak tahu kalau kamu makhluk tanpa batas sebetulnya. Kuatin dulu bab 1, karena semua berubah sikap dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ada perubahan cara berpikir dan cara bersikap. Jadi ini perenungan buat kita semua ya. Aduh, Masya Allah, ini video harus di-announce, Al. Di-announce Siap, sama ya. banyak orang. Perlu dipotong-potong deh biar ini apa Karena apa? penyampaiannya. Kemarin aku dimarahin ibu-ibu, Al. Yang lagi Zoom private sama aku dimarahin sama ibu-ibu umur 65 tahun. Feby, umur aku 65 tahun sekarang. Kenapa TVB munculnya baru sekarang? Selama ini aku bingung kenapa hidup aku kayak gini, nggak ketemu jawabannya. Aku udah baik, aku udah sholat, udah puasa, udah ngaji, ke majelis taklimnya seminggu 3 kali katanya. Aku nggak nyakitin siapapun. Aku berbakti sama ibu bapakku. Aku sholat lebih dari 5 rakaat teh, 17 rakaat kata dia. Qobliyah ba'diyah. Tapi kenapa hidup aku kayak gini? Aku malah pisah dari suami aku. Aku malah punya utang 300 juta lebih. Aku malah begini diceritain. Kenapa di akhir hidup aku yang udah umur di atas 60 harus mengalami ini? Aku nggak ketemu jawabannya, Teteh. Sampai akhirnya 2 minggu yang lalu, video Teteh hadir di YouTube aku. Teteh nyeritain, realita hidup kamu pantulan dalam. Itulah cerminan dirimu. Aku kayak mau pingsan teh, kaget katanya. Iya juga ya, bener juga ya. Aku dengerin terus tiap ada TVB, aku dengerin. Dan itu masuk logika semua. Pertanyaannya, kenapa Teteh baru hadir sekarang? Katanya. Kenapa nggak waktu aku umur 40 gitu Teh? Aku kan ada panjang tuh waktunya memperbaiki diri. Dan bisa jadi tenang. Nah setelah private release, udah dia plong. Dia langsung bilang gini, harusnya ini semua perempuan yang di majelis taklim tahu. Ini harus diketahui banyak orang, karena udah terlambat ini kalau umur 60 baru tahu. Aku bilang, nggak ada yang terlambat itu. Lakukan aja 30 hari daily rutinnya. Toh ujungnya cerita tentang kebahagiaan dan kelimpahan. Kelimpahan itu bukan harus punya BMW, Ferrari, enggak. Kelimpahan itu lebih ke mental. Mental merasa ini udah lebih dari cukup. Apa yang disajikan oleh semesta dan segalanya ini udah lebih dari cukup. Jadi abundance mentality itu lebih bercerita bahwa semua udah lebih dari cukup.
Di sini saat ini sekarang udah lebih dari cukup. Ya Allah semesta atau apapun nama itu disebut. Udah lebih dari cukup secara mental nih. Aku udah dikasih nafas, udah dikasih sehat, udah dikasih kesempatan hidup, udah dikasih rezeki untuk hari ini. Ini udah lebih dari cukup. Itulah abundance mentality. Kita udah merasa peace gitu di sini. Jadi tolong ini bisa terenon sama begitu banyak teman-teman ya. Ketika menginginkan sesuatu, sadari ada hukum pertukarannya. Makanya di situ pernah didengar deh kalau di umum-umum hukum kepantasan, ya, hukum kesesuaian, hukum-hukum banyak hukum semesta. Ketika kamu nulis aku mau yang setia, aku mau yang baik, aku yang mau gini 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 gini. Aku pernah tuh nemuin di private. Tapi dia cerita bahwa aku teh ya udahlah aku jalanin aja ini dipacarin, ini dipacarin, ini dipacarin. Aku bingung. Kamu mau yang setia? Tapi kamunya nggak ngegambarin itu. Kalau kamu mau itu pasangannya, ya kamu harus sesuai judul yang kamu mau dulu. Karena pasangan itu seperti cermin. Jodoh itu seperti cermin. Jadi dulu nih aku nih sebelum dapat papahnya anak-anak, aku buat kriteria dulu. Setelah buat kriteria, si kriteria ini harus aku lakukan dulu gitu. Oh setia berarti aku harus menyiapkan mental setia untuk satu laki-laki. Royal, oh berarti aku juga harus baik royal. Penyayang sama keluarga aku juga harus penyayang. Gitu, jangan berharapnya maksimal, nggak dilakukan, nggak jadi cerminan dirinya. Jadi sebuah ini banyak banget nih dapat nih pertanyaan kali ini. Ini kuncian semua ini yang disampaikan. Ya, banyak cerita orang yang akhirnya kenapa ya kayak gini, kayaknya Allah sedang menghukum aku, ini nggak adil. Padahal dari awal dia udah tahu apa yang dilakukan mengandung konsekuensi. Jadi ketika konsekuensi itu datang, ya terima dong, lo kan tahu yang lo lakukan ada konsekuensi ini. Terus ketika itu belum tercapai, ya jangan marah-marah. Bener nggak? Dong. Ketika pakai sesuatu yang belum hak dia, terus nggak ada uangnya buat gantiin, terus jadi nyalahin semesta, jadi nyarahin Allah. Jadi kenapa sih kok ini rilis nggak berhasil sih gitu? Padahal konsekuensi itu ada selalu. Dan kalau kamu mau itu tercapai, kan harus ada tabungan semestanya. Tabungan semestanya bisa banyak, bisa kamu diem doain orang, gitu kan nggak harus duit kan? Tabungan semesta kan nggak harus uang. Gitu. Tapi kenapa sih semua cerita sedih itu hadir dalam hidup kita? Sedih kamu itulah yang membawa kamu pulang. Membawa kamu pulang ke ruang kesadaran ini. Ke ruang perenungan, ke ruang kesadaran. Dan itu yang harus disadari sama teman-teman. Perenungan utamanya nih di titik sekarang, misal, kenapa ya hidup aku kayak gini? Nah, itu aja dulu renungin. Kalau hidup aku kayak gini, realitanya kayak gini, kalau belum asik, berarti ada yang nggak asik dong di dalam. Perbaiki aja yang nggak asik di dalam, karena blueprint-nya, cetakannya, master plan-nya, itu tuh bahagia dan berkelimpahan. Kalau belum ke situ, ya kamu harus dapetin dulu insight pengetahuannya untuk membuat kamu sadar, kamu siapa. Perenungannya gini, ketika umur kamu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, di atas 50 tahun, terus di titik sekarang nih teman-teman belum tahu nih, aku siapa? Kita berada di dunia ini tapi nggak tahu aturan main si rule of game kehidupan ini gimana. Nggak tahu siapa kamu, terus nggak tahu juga gimana cara kerja hukum semestanya, prosedurnya gimana, SOP-nya gimana. Kebayang nggak sih? Deritaannya luar biasa. Betul, betul Win. Betul. Sama kayak Ronaldo. Ronaldo nih, pemain bola. Dia disuruh bertanding nih. Tiba-tiba dia juga nggak tahu job desk dia apa.
Harus ngapain? Nggak tahu juga aturan main bola itu harus ditendang. Karena nggak tahu dia pegang. Kira-kira dia dapat sesuatu yang nggak nyaman nggak? Dapat lah Iya. sesuatu yang nggak nyaman dari sistem semesta itu. Sama kayak kita. Sistem kerja semestanya seperti cermin mantulin rasa yang ada di dalam. Naturalnya ini alirkan, lepaskan. Alirkan. Nggak dialirin, dipegangin, diromantisasi. Nggak mau lepas sama rasa kesel ini. Aku masih kesel. Ketika dia tidak tahu cara kerja hukum semestanya kan dipelukin terus tuh rasa nggak enak. Ya, yang dipelukin, dipantul-pantulin. Kayak bola basket. Karena nggak tahu dipegangin terus. Sama kayak siapapun, misalnya Windy kemarin sakit atau siapapun sakit. Rasa sakitnya, aduh sakit, bukannya diterima dan dicintai. Gitu kan? Ketika sekarang udah tahu kuncinya, rasa sakit, oh ini juga pesan cinta. Oh harus diterima, oh harus dicintai, oh harus dipeluk sakitnya. Oh harus diikhlasin dan harus ridho ikhlas menerima. Di titik ada kesadaran bahwa di balik ini juga cinta, ya sakitnya pelan-pelan tipis. Bayang nggak kalau kita nggak tahu sistem kerja semesta, bahwa semesta hanya memantulkan realita tergantung respon kamu. Kalau respon Windy kemarin mana sakit, dia pilu, wah, dia tangisin aja tuh sakit. Nggak akan Windy sampai rumah. Bener nggak, Di? Bayang nggak sih kalau kita nggak tahu cara kerja hukum semesta bekerja dalam kehidupan kita? Nggak tahu juga bagaimana cara menerima dan melepas ini. Kebayang, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih dalam posisi khawatir, takut, cemas, bingung, itu YouTube tentang cerita ini tuh banyak. Coba dipelajari.